Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa pengenalan pola. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang salah satu algoritma clustering yang lain yang kemarin Kamin gitu ya. Sekarang ada lagi yaitu self organizing map. Nah, ini adalah salah satu algoritma untuk pengenalan pola gitu ya. Jadi gunanya pada saat kita memiliki sekelompok data gitu ya, sekelompok data katakanlah 100 ya, 100 sampel data gitu ya, dengan ya satu sampel data itu memiliki dua fitur lah gitu ya, misalkan fitur fitur berat badan atau tinggi badan gitu ya, berat badan dan tinggi badan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, nanti kita bisa mengelompokkan 100 sampel data itu, kita kelompokkan misalkan menjadi dua kelompok gitu ya. Nanti akan dikelompokkan berdasarkan kemiripannya gitu ya, kemiripan. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan ini algoritma self organizing map gitu ya. Self organizing map ini adalah algoritma clustering yang tanpa supervisi gitu ya, tanpa supervisi artinya kita tidak memberikan label tertentu pada sampel datanya gitu ya, berbeda dengan klasifikasi ya. Kalau klasifikasi itu kita harus memberikan label pada sampel datanya. Nah, sedangkan yang ini self organizing map itu kita tidak perlu memberikan sampel datanya, kita cukup menentukan ini mau kita clustering menjadi berapa cluster gitu ya, satu cluster, dua cluster atau tiga cluster gitu ya. Oke. Nah, prinsip kerjanya bisa kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi misalkan ya kita punya sampel data katakanlah 8 sampel data seperti ini itu ya. Sumbu X ini adalah sumbu X fitur 1, sumbu Y ini fitur 2 gitu ya. Itu nanti X dan Y ini bisa macam-macam sih datanya. Contohnya tinggi badan, X tinggi badan, Y berat badan gitu ya. Atau untuk fitur sampel buah-buahan gitu ya, misalkan buah apel gitulah ya, diameter apel gitu ya, kemudian ini atas berat apel gitu ya, macam-macam. Nah, oke, sebentar. Ini ada 8 sampel ya, 8 titik, ini berarti artinya 8 sampel data. Ini data 1, data 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya 8. Nah, kalau secara visual ya, kalau secara visual orang melihat ini sudah langsung tahu ya bahwa ini kita langsung mengasosiasikan atau melakukan clustering ya, pikiran kita akan langsung melakukan clustering. Oh, ini dua cluster ini itu ya, terlihat dari ciri-cirinya, yaitu cirinya adalah ini masing-masing cluster ini dia memiliki berdekatan gitu ya, berdekatan. Nah, nanti proses clustering itu juga seperti itu gitu ya, prinsipnya menggunakan cara seperti itu. Jadi kita mencari kelompok data yang saling berdekatan, kemudian kita jadikan sebagai satu cluster. Oke, sebentar ya. Nah, caranya ilustrasi tekniknya adalah seperti ini ya. Jadi pada kita melakukan proses yang pertama adalah kita menentukan kita mau buat berapa cluster gitu ya dari data ini gitu ya. Katakanlah misalnya kita clustering menjadi dua cluster gitu ya, dua cluster. Nah, kemudian kita tempatkan pusat clusternya dulu gitu ya. Pusat clusternya kita tempatkan secara acak gitu ya, secara acak saja, sembarang gitu ya, secara acak. Nah, dalam contoh ini misalkan contoh clusternya kita taruh di sini merah. Ini cluster 1, pusat cluster 1 gitu ya. Kita belum tahu clusternya seperti apa, seluas apa gitu ya.
yang hijau ini juga pusat klaster 2 secara acak gitu ya, kita tentukan secara acak. Nah kemudian datanya kita proses gitu ya, kita proses satu persatu gitu ya. Epoch 1 ini artinya iterasi 1 gitu ya. Pada iterasi 1 data 1 kita lihat gitu ya. Data 1 ini misalkan ya, data 1 ini kita lihat gitu ya. Kemudian kita hitung jarak dari data 1 ke titik merah ini gitu ya. Kita hitung berapa jaraknya. Kemudian yang titik 1 ke pusat ke titik hijau ini kita hitung juga gitu ya. Jadi ke pusat klaster 1 yang merah ini jaraknya berapa, ke pusat klaster 2 yang hijau ini jaraknya berapa, dihitung. Kemudian kita cari yang paling pendek gitu ya. Yang paling pendek, maka paling pendek adalah merah ini gitu ya. Berarti untuk sementara gitu ya, untuk sementara saya katakan untuk sementara data 1 ini masuk ke klaster 1 gitu ya. Data 1 masuk ke klaster 1. Kemudian proses selanjutnya adalah ini pusat klaster 1 kita dekatkan ke sini, kita dekatkan ke titik ke sampel 1, ke data 1 kita dekatkan gitu ya. Kita dekatkan nanti akan ada prosesnya ya, proses bagaimana cara mendekatkan itu gitu ya. Kita dekatkan, nah seperti ini gitu ya. Ini epoch 1 untuk data 1. Nah setelah itu selesai gitu ya, selesai. Kemudian kita pindah ke epoch 2 epoch 1 data 2 atau iterasi 1 data 2. Ini data 2. Kemudian kita hitung lagi ini data 2 ke pusat klaster 1 berapa, ke pusat klaster 2 berapa. Ini kita lihat data 2 ini mendekati pusat klaster 1. Berarti data 2 untuk sementara ini masuk ke klaster 1 untuk sementara gitu ya. Nah, berarti nanti merah ini jarak merah ke klaster 2 jarak merah ke data 2 ini kita dekatkan gitu ya. Kita dekatkan seperti ini. Kita dekatkan. Oke, terus ke data 3. Oke, data 3 kita proses ini, data 3 proses gitu ya, kita cari data 3 ke merah sekian, data 3 ke hijau sekian, dia lebih dekat ke data hijau gitu ya. Berarti untuk sementara data 3 masuk ke klaster 2 gitu ya. Pusat klaster 2 kita dekatkan ke data 3 gitu ya. Kita dekatkan ke data 3. Aduh, sorry. Saya salah. Ini yang gerak harusnya hijau nih. Bentar, saya salah memberikan contoh. Nah, saya edit sebentar, nanti salah terus ini. Berarti contohnya saya terlanjur membuat contoh ya, kita anggap aja ini adalah asumsi aja ya, karena ini kalau saya ubah satu slide ubah semua ini ya, kita asumsikan aja lah ya. Ini pokoknya prinsipnya asumsinya ini kita asumsikan sementara ini 3 lebih dekat ke merah gitu aja asumsinya gitu ya. Merah didekatkan ke 3 gitu ya. Kemudian data 4 sekarang, data 4 kita lihat data 4 lebih dekat ke hijau. Lebih dekat ke hijau berarti yang data 4. Sebentar, lampunya mati. Aduh, ini lampunya nggak ngecas. Oke, sebentar saya ganti lampu dulu.
Oke, selanjutnya adalah proses data 5 itu ya. Data 5 ada di sini nih, data 5. Aduh, lampunya mati. Oke, nggak usah pakai lampu. Data 5 kita proses gitu ya, di iterasi 1 kita proses. Ini kita lihat data 5 ini lebih dekat ke pusat klaster 2. Pusat klaster 2 berarti data 5 ini untuk sementara masuk ke klaster 2 gitu ya. Klaster 2 hijau ini. Hijau kita tarik mendekat ke data 5 gitu ya. Tarik mendekat ke sini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi data 6. Data 6 ini sudah jelas ini ya, masuk ke klaster 2. Data berikutnya 7 masuk ke klaster 2. Data 8 masuk ke klaster 2 gitu ya. Nah, ini epoch 1 atau iterasi 1 gitu ya. Iterasi 1. Nah, kemudian lanjut lagi, ini masih berlanjut gitu ya. Masih berlanjut ke iterasi kedua gitu ya. Iterasi kedua. Oh, bentar. Nah, iterasi 2 kita kembali lagi ke data 1. Data 1 cek lagi gitu ya. Dia masuk ke lebih dekat ke klaster mana? Merah gitu ya, otomatis merah. Dekatkan lagi gitu ya. Nah, kemudian ini merah didekatkan lagi ke sini gitu ya. Udah, begitu seterusnya gitu ya. Proses ini akan berlanjut sampai mungkin sampai 100 epoch atau 100 iterasi atau 1000 iterasi gitu ya. 100. Nah, biasanya semakin banyak data itu iterasinya semakin banyak, itu dia nanti semakin akurat gitu ya, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Jangan mungkin pada orde 1000 atau 10.000 gitu ya, atau 100.000 itu masih reasonable gitu ya. Tapi kalau mungkin sampai iterasinya sampai jutaan itu mungkin akan lama gitu ya, prosesnya akan lama gitu ya. Nah, itu akan berlanjut terus gitu ya, terus hingga ini titik merah ini settle gitu ya, settle di satu tempat. Dia tidak berubah banyak gitu ya. Nah, berubah mungkin bisa tapi sedikit saja gitu ya, hingga dia tidak berubah. Nah, ya misalkan ya, kalau dia sudah di tengah-tengah sini gitu ya, dia perubahannya itu akan sangat-sangat kecil gitu. Nah, itu artinya sudah settle gitu ya, sudah settle, pusatnya sudah settle gitu ya. Berarti nanti itu akan menjadi pusat klasternya gitu ya. Nah, misal contohnya seperti inilah, pada epoch 100 gitu ya, untuk data 1 gitu ya. Dan perubahannya cuma seperti ini gitu ya. Mungkin sudah kecil. Nah, ini sudah settle gitu ya. Sudah settle gitu ya. Perubahan seperti ini. Jadi dia tidak akan berubah banyak gitu ya. Kalau ada iterasi lagi, dia tidak akan berubah banyak gitu ya. Nah, artinya dia pusat klasternya dia sudah settle di situ gitu ya. Nah, kalau pusat klasternya sudah settle, berarti kita sudah bisa menentukan, oh ini adalah klaster 1, dan ini komputer bisa menentukan, oh ini klaster 1, ini klaster 2 gitu ya. Nah, itu ilustrasi secara grafis ya. Nah, sekarang algoritmanya seperti apa gitu ya. Nah, algoritma SOM ini dia menggunakan yang namanya menggunakan jaringan saraf gitu ya, jaringan saraf ya. Cuma saya lupa ini menggambarkannya. Nah, seperti ini contohnya seperti ini ya. Jadi untuk ilustrasinya seperti ini. Ini adalah jaringan saraf gitu ya. Ini adalah neuron 1, neuron 2 gitu ya. Neuron Y1, neuron Y2. Kemudian yang ini adalah input gitu ya. Input X1, X2, X3, X4 gitu ya. Nah, dengan inputan ini nanti kita memasukkan sampel datanya gitu ya. Sampel datanya kita masukkan, misalkan kalau kondisinya seperti ini, satu sampel data nanti dia memiliki 4 fitur gitu ya. Kalau di contoh tadi, satu sampel data memiliki 2 fitur, yaitu berat badan dan tinggi badan ya mungkin. Nah, nanti kalau ini ada 4 seperti ini, artinya satu sampel data itu memiliki 4 fitur gitu ya, fitur data gitu ya.
struktur data misalkan lah ya, tinggi badan, berat badan, terus apalagi umur, kemudian mungkin umur, jenis kelamin juga bisa gitu ya, jenis kelamin. Nah ini kita masukkan di sini satu-satu gitu ya, satu sampel satu-satu. Kalau ada 100 sampel ya berarti nanti 100 sampel data masuk ke sini gitu ya, satu iterasi masuk 100 data. Nah kemudian ini lintasan-lintasan ini adalah sinaptiknya gitu ya, sinaptiknya. Nanti di setiap sinaptik ini dia punya bobot gitu ya, dia punya bobot gitu ya, punya bobot seperti jaringan saraf tiroid yang pernah kita pelajari, dia punya bobot gitu ya. Nah nanti bobot ini akan diupdate terus gitu ya, setiap kali satu data diproses dia diupdate, satu data diproses diupdate gitu ya. Nah makanya di sini saya sebutkan, jadi dengan jaringan tersebut kemudian kita inisialisasi bobot gitu ya, bobot lintasan tadi secara random, kemudian kita set learning rate-nya ini salah ini ya, ini kita abaikan dulu learning rate-nya, kemudian set parameter ketetanggaan gitu ya. Nah untuk sementara set parameter ketetanggaan ini kita set sama dengan 0 dulu ya untuk sementara ya, untuk kemudahan mempelajari self organizing map secara awal gitu ya. Ini kita set menjadi 0 dulu. Oke. Kemudian selama kondisi berhenti false gitu ya, maka kita lakukan langkah 3 sampai 9 gitu ya. Nah, langkah 3 sampai 9 itu seperti apa? Langkah 3 adalah memasukkan input vektornya. Ini tidak lain adalah memasukkan datanya gitu ya, memasukkan data. Kemudian setelah memasukkan data pada iterasi pertama, kita hitung jarak gitu ya, jarak antara input X ke neuron J gitu ya, menggunakan Euclidean distance. Ini adalah rumus untuk menghitung jarak. Ilustrasinya seperti ini. Nanti saja ilustrasinya nanti. Kemudian setelah menghitung jarak dari inputan menuju neuron gitu ya, mungkin kita cari jarak terkecilnya gitu ya, jarak terkecil kita cari. Kemudian kita setelah jarak terkecil itu ketemu, maka kita tentukan winning neuronnya, neuron yang menang itu yang mana gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan maksud neuron yang menang itu yang seperti apa. Kemudian setelah ketemu neuron yang menang, maka bobot menuju ke neuron yang menang tadi itu kita update gitu ya, kita update bobotnya, kita update. Ini rumus bobot baru, ini bobot lama ditambah learning rate kali inputan XI dikurangi bobot gitu ya. Nanti kita tunjukkan juga nih. Kemudian ubah learning rate, kemudian perkecil radius ketetanggaan itu tadi. Nah, untuk sementara R-nya sama dengan 0. Kemudian cek kondisi berhenti, looping lagi gitu ya, looping lagi. Oke. Nah, ilustrasinya akan lebih mudah dengan gambar seperti ini ya. Nah, ini contoh datanya nih. Ini contoh data. Datanya ada 4 gitu ya. Kemudian ada fitur-fiturnya nih, fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya kita namakan fitur X1, X2, X3, X4. Nanti fitur ini bisa pada realnya bisa berupa tinggi badan, berat badan gitu ya. Terus umur, jenis kelamin gitu ya. Nah, tapi biasanya ini fitur ini kita normalisasi gitu ya. Kita normalisasi angkanya berapapun gitu ya. Biasanya kita normalisasi menjadi angka antara 0 dan 1 gitu ya biasanya gitu. Untuk lebih mudah dalam pemrosesan di self organizing map data. Nah, kemudian ini learning rate-nya, kecepatan belajarnya untuk awalannya adalah 0,6 gitu ya, 0,6.
Nah, untuk learning rate ini kebiasaannya adalah berada di sekitar angka ini ya, 0,5, 0,6, 0,7 gitu ya. Kalau learning rate-nya ini biasanya antara 0 dan 1 ya. Kalau learning rate-nya dia 1 itu dia learning-nya terlalu cepat, nanti ada kemungkinan dia akan salah gitu ya, salah melakukan clustering. Tapi kalau learning rate-nya terlalu rendah gitu ya, maka dia akan lama prosesnya gitu ya. Prosesnya akan lama. Nah, kemudian R-nya kita set sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ya ini sementara R-nya kita abaikan dulu ya, untuk demi kesederhanaan kita mempelajari ya. Nanti pada tingkat advance gitu ya, baru mungkin Anda bisa mempelajari ini R ini. Oke, kemudian learning rate ini dia setiap ganti iterasi gitu ya, itu learning rate-nya kita turunkan gitu ya. Setiap ganti iterasi learning rate harus kita turunkan gitu ya. Kita turunkannya kita menggunakan rumus. Ini kita yang menentukannya. Menggunakan rumus seperti ini ya. Learning rate untuk iterasi berikutnya adalah setengah dari learning rate iterasi sebelumnya gitu ya, sebelumnya. Ini rumus juga kita permudah gitu ya. Kita permudah seperti ini. Nah, kebiasaannya adalah untuk learning rate iterasi berikutnya itu perubahannya tidak setengah dari sebelumnya gitu, tidak, tapi biasanya menggunakan grafik eksponensial yang minus gitu ya, eksponensial minus. Jadi learning rate-nya kalau saya ilustrasikan gini kan, ini learning rate ini gitu kan, kalau kita bentuk grafik gitu ya, ini learning rate berikutnya, ini learning rate sebelumnya. Nanti dia kalau setengahnya kan dia membentuk grafik seperti ini gitu kan, bentuk grafik seperti ini. Jadi learning rate learning rate, iya betul ya, learning rate berikutnya adalah kira-kira separuh gitu ya, separuh dari learning rate sebelumnya gitu kan, karena ini kan ini sekian, ini separuhnya ya kira-kira gitu ya. Tapi prakteknya yang banyak digunakan untuk learning rate ini adalah menggunakan grafik seperti ini. Learning rate menggunakan grafik eksponensial gitu ya, nah seperti ini. Nah, karena rumus eksponensial ini agak rumit gitu ya, maka kita dalam mempelajari ini kita sederhanakan menggunakan rumus seperti ini gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Ini jaringan saraf tiruannya. Ini kita sebut sebagai kohonen ya, kohonen cell organizing map gitu ya, menggunakan jaringan neural. Ini jaringan neuralnya, 4 data tadi akan kita clustering menjadi dua cluster gitu ya, 2 cluster. Kemudian bobot awal ini kita tentukan secara acak gitu ya. Bobot awal kita tentukan secara acak seperti ini caranya. Oke, ini acak, ini kita boleh acak gitu ya. Ini bobot-bobotnya nih. Kemudian kita masuk ke iterasi 1 atau epoch 1 untuk proses data 1 gitu ya. Data 1 caranya cukup mudah. Data 1 kalau kita lihat, cek lagi ya, data 1 ini X1, X2 sampai X4 adalah 1100 gitu ya. Terus kita masukkan aja ke sini 1100 gitu ya, kita masukkan. Kemudian kita cari jarak untuk data 1 ini ke masing-masing neuron Y1 dan neuron Y2 ini. Cara menghitung jaraknya seperti apa? Seperti ini nih. Ini D1 ini jarak X ke neuron Y1 gitu ya. Caranya ini cukup mudah. Caranya adalah ini, kita lihat nih. Ini
ini kan ini akar ya, tapi yang di akar ini adalah penjumlahan ini kuadrat ini gitu ya, kuadrat. Nah ini kuadrat, di dalam kuadrat itu adalah 0,2 dikurangi 1, 0,2 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 0,6 dikurangi 1, 0,6 dikurangi 1, 0,5 dikurangi 0 kuadratkan, 0,5 dikurangi 0 kuadratkan, terus ditambah 0,9 dikurangi 0 dikuadratkan, terus ini dijumlah terus diakar gitu ya. Jadi penjumlahan kuadrat-kuadrat ini itu diakar, hasilnya adalah 1,36 gitu ya. Itu dari X menuju Y1 gitu ya. Sekarang dari X menuju Y2 kita hitung juga. Caranya sama seperti tadi, ini ketemu 0,99. Maka kita lihat gitu ya, ini kan 0,99 lebih kecil dari 1,36 gitu ya. Berarti pada epoch 1 data 1 winning neuronnya adalah Y2 gitu ya. Ini kita sebut sebagai winning neuron untuk saat ini gitu ya, winning neuron. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita update bobot ke Y2. Bobot-bobot ini kita ganti nih, kita update gitu ya. Kita update. Itu kita ganti nanti untuk dipakai di epoch 1 data 2. Oke, bobotnya diupdate. Cara update-nya seperti apa? Caranya cukup mudah. Caranya menggunakan rumus seperti ini. Bobot berikutnya adalah bobot sebelumnya kali learning rate dikurangi XI kali XI min WIG gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini artinya bobot dari input 1 ke Y2 gitu ya. Input 1 ke Y2. Input 1 ke Y2 kita lihat bobot sebelumnya adalah 0,8. Learning rate-nya tadi kita tentukan 0,6. Terus XI-nya adalah 1. Terus W12-nya adalah 0,8. Ini operasi yang cukup mudah, maka kita ketemu 0,92 gitu ya. 0,92. Terus lagi untuk bobot dari X2 menuju Y2. X2 bobot lamanya 0,4, learning rate-nya 0,6. Inputnya 1 gitu ya, 1 di sini dikurangi bobot sebelumnya 0,4 ketemu 0,76 gitu ya. Oke, gampang ya operasinya ya. Oke, sudah. Ini kemudian ketemu nih bobot baru gitu ya. Bobot baru, sebentar. Bobot baru ini kemudian kita gunakan untuk menggantikan ini gitu ya. Kita gantikan ini 0,92 sampai 0,12. 0,92 ini 0,12. Ini nanti kita persiapkan untuk epoch 1 data 2, untuk memproses data 2 di iterasi 1. Oke, sebentar, ini saya pause dulu videonya.